geng bapak-bapak nih ya tanyanya. Oh, iya pantesan ya, betul. Langsung segar ya, puasa gak berasa nih. Iya, gak berasa. Kayaknya kalau ditambah puasa 8 jam lagi gak berasa ya Mbak ya. Tuh. Nah, tadi kan kita ngomongin puasa nih. Kita tentu menahan hawa nafsu makan dan juga minum ya. Oleh karena itu tubuh kita ini kekurangan yang namanya nutrisi dan asupan mineral. Iya. Karena itu tubuh itu akan kerasa capek, kerasa lemas. Bener gak nih teman-teman semua? Nah, terutama untuk teman-teman yang kerja di luar, Iya, yang masih terpapar matahari gitu ya. di ruangan yang ber-AC mungkin. Iya. Kulit jadi berubah kering, jadi kerasa Lembab ya. Betul banget. Nah, sekarang ini udah hadir nih ketiga konsultan. Iya, langsung didatangkan jauh-jauh loh. Ini langsung ada yang dari Jogja. Bener. Kalau yang Santro dari Tangerang ya Mbak ya. Jauh juga ya? Iya, lumayan jauh kalau ke sini. Nah, dari tiga konsultan ini nanti kita akan bahas tips-tips gimana sih agar kulit dan juga tubuh tetap fit dan juga sehat selama bulan Ramadan. Tentunya dengan produk masak. Tentunya, Gitu. iya. Nah, langsung saja ya sepertinya Kak. Nah, untuk tips merawat kulit seperti Mungkin apa sih? tanya ke mana dulu nih anaknya? Kayaknya perawatan dari dalam dulu ya. Iya. Boleh ya. Mungkin ke Nah, Kolaskin dulu ya, boleh, katanya ya. Kolaskin. Merawat kulit ala Kolaskin itu seperti apa sih Kak? Iya. Rekomendasi produk Kolaskin itu apa saja untuk merawat kulit selama di bulan suci Ramadan ini? Oke, mungkin bisa mic-nya Mbak Tami. Iya, mungkin boleh disapa dulu nih Mbak Naula nih. Oke, sebelumnya terima kasih. Selamat sore semuanya. Oh, bapak-bapaknya semangat banget ya di sebelah sana. Ayo sebelah kanan, selamat sore. Oh, cerah-cerah semua ya sebelah kanan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Nia dan juga Mbak Tami dan semuanya yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Naula dari Beauty Consultant Kolaskin. Baik, ini menarik ya untuk perbincangan untuk sore ini terkait untuk perawatan dari dalam untuk kulit. Oke. Seperti kita tahu, kulit di selama bulan Ramadan ini tentunya cenderung kering, kusam. Nah, salah satu tips dari Kolaskin untuk perawatan itu dimulai dari perawatan dari dalam. Apa sih yang diperlukan sebenarnya untuk kulit? Kulit itu sebetulnya perlu yang namanya kandungan kolagen, butuh yang namanya kolagen. Nah, kalau kolagen berjalannya usia ataupun berjalannya dengan pola hidup dan konsumsi akan terus berkurang. Apalagi nih Mbak, ternyata untuk kadar kolagen dalam tubuh itu akan berkurang sejak usia 20 sampai 30 tahun. Tuh. Nah, caranya untuk merawat perawatan kulit dari dalam itu bisa untuk rutin konsumsi minuman kolagen, kemudian ganti pola hidup dengan jauh yang lebih baik, konsumsi makanan yang sehat itu salah satunya bisa membantu untuk perawatan dari dalam. Kalau untuk perawatan dari luarnya boleh banget nih, tentunya nanti perawatan dari luar kita bisa untuk penggunaan skincare gitu. Oke, mungkin nanti skincare-nya kita bahas dari produk Kolaskin ya. Nah, mungkin nih tadi kan udah dijelasin ya Mbak Tami ya dari Kolaskin kan tips kecantikan merawat kulit agar tetap sehat ala Kolaskin itu asupan makanan ya, betul, dan bisa didukung dengan tadi produk dari Kolaskin yaitu Kolaskin Drink. Nah, sekarang kita ini nih ke suplemen kesehatannya nih ya. Kira-kira aku mau nanya nih ke Mbak Nova nih, ke konsultan dari Santro Propolis, mau nanya seberapa penting sih kita tuh konsumsi suplemen kesehatan selama bulan Ramadan? Coba. Mungkin boleh disapa dulu juga Mbak Nova, teman-teman. Sebelumnya saya sapa dulu ya, Mas tim NASA ya dari. Iya, NASA. Selamat pagi tim NASA semuanya. Selamat pagi. Baik, terima kasih, saya Nova dari perwakilan dari Propolis. Terkait suplemen yang kita butuhkan untuk berpuasa selama bulan Ramadan, tadi yang dijelaskan sama MC kita Mbak Tami sama Mbak Nia, selama bulan Ramadan otomatis aktivitas kita masih tetap berjalan. Tidak mungkin kan Bapak dan Ibu ketika bulan puasa kita pun juga berdiam diri di rumah, kecuali sudah ada yang menjamin kita akan langsung hidup selama bulan Ramadan tersebut. Nah, selama bulan Ramadan ini kita sahur, otomatis ketika kita sahur kita makan, kalau kita menunya diperhatikan belum tentu semuanya bisa terserap oleh tubuh dengan secara baik nutrisi yang dari kita makan.
Nah, sedangkan ketika kita berpuasa, aktivitas kita masih berjalan. Nah, orang yang mobilitasnya tinggi biasanya tuh kesana kemari ya Bapak dan Ibu ya. Belum kena paparan sinar matahari, belum juga mikroorganisme di sekeliling kita, pasti kita akan ada kontak dengan zat-zat tersebut. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan suplemen untuk membentengi tubuh kita. Suplemen seperti apa sih yang kita butuhkan? Otomatis ketika kita membutuhkan suplemen, yang kita cari dulu apa pertama kali? Keamanannya. Nah, di sini saya menganjurkan sekali untuk mengkonsumsi Sunpro Propolis. Kenapa? Karena Sunpro merupakan suplemen herbal dari propolis. Nah, sama-sama Bapak dan Ibu ketahui, propolis itu merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh lebah. Dimana kalau orang yang biasa dengar Q&A-nya propolis oleh Mbak Putri Hawa yang ada di belakang, itu biasanya kalau orang Sunpro pasti tahu Mbak Putri Hawa, itu pasti pernah mendengar Q&A pertanyaan seputar kesehatan fungsi suplemen tersebut. Nah, biasanya itu ketika orang Sunpro tahu, orang NASA mengetahui Sunpro atau konsumen Sunpro itu tahu sekali propolis itu seperti apa. Dia bahan herbal, aman dikonsumsi. Nah, kalau Bapak dan Ibu ketahui bahan herbal itu kan untuk mencapai efikasi khasiat itu sangat lama. Tapi bedanya dengan Sunpro apa? Sunpro itu adalah propolis yang diproses menggunakan nanoteknologi. Ada sentuhan nanoteknologi di dalamnya dengan tujuan apa? Pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah propolis diproduksi dengan nanoteknologi yang pertama kali adalah memperkecil ukuran partikel dari propolis tersebut. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah mempercepat reaksinya di dalam tubuh. Karena semakin kecil ukuran partikel, itu kemampuan daya serapnya oleh tubuh akan semakin cepat, sehingga khasiatnya pun cepat dirasakan oleh tubuh. Makanya di sini saya sangat menganjurkan sekali Bapak dan Ibu untuk mengkonsumsi Sunpro Propolis, karena pertama aman, khasiatnya pun cepat dirasakan. Yang ketiga itu memang produk yang di dalam Al-Quran juga ada kan, di surat An-Nahl disebutkan ya. Seperti itu, mungkin dari saya seperti itu Mbak Nia. Oke, Luar biasa sekali ya kayaknya ya. Dari produk Sunpro ini ternyata sudah aman dan juga berkhasiat banget ya Kak. Benar. Jadi penting banget ya tadi udah dijelaskan sama Mbak Nova kenapa kita penting sekali mengkonsumsi suplemen kesehatan gitu selama bulan Ramadan. Nah, tadi tuh udah dijelaskan produk dari dalam nih oleh Kak Naula ya. Sekarang kita akan bahas produk dari luarnya. Skincare-nya itu apa? Agar kulit tetap lembab, sehat, benar banget gitu. Mungkin langsung aja ya dari Moreskin nih, gimana nih tips agar kulit kita tuh tetap lembab selama bulan puasa? Apakah ada rekomendasi produk dari Moreskin? Gitu, Mbak Nova boleh. Oke, sebelumnya terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Semangat pagi. Agak udah lumayan lemes ya? Belum. Oke, langsung aja nih. Tadi udah dijelasin ya sama Kak Naula untuk menjaga kelembapan tubuh dari dalam. Mau nambahin juga nih buat teman-teman semua di sini biar kulit tubuh kita tetap terjaga, biar tetap lembab ya. Teman-teman juga perlu konsumsi air putih yang cukup. Terus selama bulan Ramadan ini, walaupun siang nggak bisa minum air putih ya karena puasa, jadi malamnya teman-teman tuh tetap harus konsumsi air putih yang cukup. Dan jangan lupa juga tetap harus konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, vitamin juga ya teman-teman ya. Nah, untuk perawatan dari luar sendiri, untuk menjaga kelembapan kulit, teman-teman harus pakai moisturizer, yang dimana produk itu kita punya yang namanya Moist Cream dari Moreskin gitu. Dan teman-teman juga nggak boleh ninggalin yang namanya basic skincare. Walaupun puasa nih kadang kan males ya, lemes, tapi kita nggak boleh ninggalin yang namanya basic skincare, apalagi moisturizer tadi. Jadi biar kulit kita tetap terjaga, teman-teman harus tetap pakai moisturizer. Dan moisturizer itu bisa dipakai siang dan malam hari gitu Kak, kurang lebihnya. Oke, berarti kalau moisturizer kan nggak harus dimakan ya. Jadi misalnya 3 jam sekali. Penggunaan luar saja ya. Gitu. Hanya penggunaan luar saja ya kalau moisturizer. Iya dong Mbak Tami. Iya, takutnya nanti malah Iya. kemana gitu. Oke, nih kan selain tadi kita harus menjaga kesehatan ya Mbak Tami, selain bulan Ramadan itu kan salah satu yang terpenting yang harus kita perhatikan juga itu kan adalah kesehatan mulut dan gigi nih Mbak Tami. Pada setuju nggak sih kalau puasa ini kita
mulut kita tuh jadi asem, terus kita juga jadi nggak pede gitu kalau ketemu orang ngomong, ya nggak sih? Ya, bapak-bapak gimana? Ya itu betul. Nah mungkin karena kan mulut itu kan merupakan salah satu pintu utama ya pencernaan dan pernafasan nih. Mungkin karena kita udah ada konsultannya, kita langsung tanya aja nih. Mungkin aku mau nanya langsung ke Sanpro nih. Nih kalau dari Sanpro nih ada nggak sih Mbak Nova kenapa pentingnya kita tuh menjaga kesehatan mulut dan gigi selama puasa, dan apakah ada produk dari Sanpro Propolis tuh yang dapat mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih Mbak Nia. Untuk menjaga kesehatan mulut itu pasti hal yang utama sekali yang harus kita lakukan. Biasanya Bapak Ibu kalau udah ada masalah sama gigi yang kerasa apa ya Bapak Ibu ya? Sakitnya kemana-mana Bapak Ibu. Bahkan suami ngomong juga salah ya Bu ya. Seperti itu. Jadi iya. Bapaknya jadi curcol nih, curhat. Jadi di sini ditekan sekali, mulut merupakan pintu utama masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Sebelum itu dicerna oleh tubuh untuk menjadi energi. Jadi kenapa dianjurkan sekali untuk menjaga mulut? Ketika kita mengkonsumsi makanan Bapak dan Ibu, di mulut kita tuh ada namanya bakteri baik dan bakteri buruk. Nah, ketika yang mendominasi itu bakteri buruk, itu akan menyebabkan beberapa kerusakan yang ada terjadi dalam mulut. Salah satunya tuh merubah pH atau kondisi di dalam mulut kita. Yaitu yang menyebabkan pH menjadi asam. Asam itu berarti itu akan bisa merusak kondisi di dalam rahang mulut kita Bapak dan Ibu. Efeknya bisa gigi kita yang rusak, terus istilah tuh dalam rongga mulut juga terjadi yang kayak nggak enak, sariawan dan lain sebagainya. Nah kita tuh dianjurkan sekali untuk merawat perawatan mulut kita. Nah kebetulan nih kalau ada yang tahu tuh Sanpro itu udah launching produk terbaru, salah satunya tuh mouthwash. Udah ada yang pernah gunakan? Belum. Nanti bisa ada tes di sini ya. Langsung ya. Kenapa saya sebutkan mouthwash dari Sanpro? Karena tadi mouthwash Sanpro itu turunan dari propolis, dari produk yang Sanpro yang pertama kan propolis. Jadi inovasi semakin kita kembangkan ke sini tuh kita melakukan inovasi produk untuk kebersihan mulut, salah satunya itu mouthwash. Nah bahan aktifnya itu ada propolis sendiri. Di situ ada silitolnya juga, ada minyak juga Bapak dan Ibu, yang dimana itu memiliki fungsi untuk menjaga kondisi pH di dalam mulut kita biar kita tidak terjadi kerusakan dalam rongga mulut seperti itu. Nah kenapa sih kan sikat gigi juga bisa Mbak buat jaga mulut. Nah kalau untuk sikat gigi itu pertama fungsinya kan mengangkat yang lengket-lengket Bapak Ibu ya. Nah untuk menjaga sela-sela itu yang ada dalam bakteri yang di sela-sela gigi itu, nah kita butuhkan mouthwash ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu sedang mensikat gigi, jangan lupa untuk kumur-kumur pakai mouthwash. Nah salah satunya mouthwash dari Sanpro ini saya sangat merekomendasikan sekali. Karena apa tadi, kita kalau memilih suatu produk pasti yang kita pikirkan pertama amannya dulu. Ketika aman berarti kan untuk keberlanjutan ke depannya itu juga membuat nyaman keluarga juga, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi gitu Mbak Nia. Oke, terima kasih Mbak Nova. Berat tadi sikat gigi aja tuh nggak cukup ya Mbak Nova ya. Ya karena ini Mbak Nia kalau kita pun tidak makan 3 jam sekali dalam 3 jam itu ada perubahan dalam bakteri pun juga ada perkembangan dalam mulut kita. Makanya kan kalau untuk mouthwash kan nggak usah yang kalau malas kamar mandi habis sahur, biasanya Bapak dan Ibu ini nunggu sikat gigi langsung atau enggak sih gitu kan? Pasti kan diamin dulu, nanti agak 3 jam atau kadang-kadang bablas ya, habis subuh tidur, belum sikat gigi, belum. Nah itu kan bakteri udah berkembang Mbak dalam mulut kita. Nah oleh karena itu selain sikat gigi, alangkah baiknya harusnya kita menggunakan mouthwash lagi untuk berkumur-kumur, membersihkan sisa-sisa bakteri yang jahat itu dan dalam mulut kita, seperti itu Mbak. Oke, luar biasa sekali. Mungkin nanti teman-teman semua nih yang belum pernah coba mouthwash, habis buka puasa, habis makan, boleh rasakan langsung manfaatnya ya. Nanti pasti kan merasa lebih percaya diri lagi, lebih fresh. Karena kandungan dari mouthwash juga nggak hanya propolis ya Mbak Nova gitu. Nanti sekalian testimoni juga istilah menggunakan mouthwashnya apa yang dirasa, boleh banget nih nanti bilangin. Oke, langsung saja. Tadi kan sudah dijelaskan dari Kak Nova bahwasanya menjaga kesehatan mulut dan gigi itu penting. Nah ketika kita berpuasa, kadang bibir juga kerasa kering, pecah-pecah, benar nggak nih teman-teman? Betul. Nah, kalau dari produk Moreskin sendiri ada nggak sih Kak untuk mengatasi permasalahan bibir pecah-pecah dan kering?
Monggo. Oke, jadi untuk mengatasi bibir pecah-pecah dan kering tadi ya teman-teman, dari Måneskin itu sebenarnya ada beberapa produk yang bisa mengatasi. Salah satunya ada Magic Lipstick teman-teman. Jadi teman-teman kalau pagi-pagi nih habis sikat gigian tadi ya, bisa tuh langsung pakai Magic Lipsticknya, tipis-tipis aja, buat dibawa tidur lagi atau langsung aktivitas itu juga bisa. Dan selain itu teman-teman juga bisa pakai lip gloss ya, Magic Lip Gloss dari Måneskin itu juga bisa bantu untuk menjaga bibir agar tetap lembab. Nah, keuntungannya juga pakai Magic Lip Gloss ini ya teman-teman, jadi nanti itu bibir kita tetap ada warnanya, nggak pucat ya, karena itu nanti dipakai itu langsung berubah jadi warna pink di bibir gitu kan. Oke, berarti nggak perlu pakai lipstick lagi, udah ini ya, praktis ya. Iya, betul Nah, untuk banget. Magic Lips itu bisa dipakai untuk pria juga atau enggak nih? Ya, karena kan kayaknya kalau di Korea itu ya trennya itu kan cowok-cowok, bapak-bapak tuh juga pakai. Tuh gimana? Jadi standar ganteng itu harus putih, bapak. Iya kan? Standar ganteng harus putih. Gimana nih? Bisa nggak, Mbak? Bisa dong, bisa banget. Jadi buat bapak-bapaknya, cowok-cowoknya nih di sini bisa banget pakai Magic Lipsticknya tadi. Nah, kalau malu nih siang-siang takut ada warna bibirnya nih, bibirnya jadi pink, bapak-bapaknya bisa pakai di malam hari sebelum tidur. Gitu. Sekalian perawatan bersama dengan istrinya loh, Pak. Iya loh, Pak. Nggak masalah ya, Mbak ya. Jadi tetap bibirnya tetap glowing juga dan sehat gitu. Namanya ganti jadinya asup. Oke, nah dari tadi kita sudah dijelaskan tentang iya. Nah, ternyata teman-teman tadi sudah di-spill ya oleh Kak Naula, di tubuh kita ini ada yang namanya kandungan kolagen. Kolagen. Ini udah tahu belum sih teman-teman semua kalau di tubuh kita ini? Udah pada tahu? Udah pada tahu belum ya? Oke, udah pada tahu nih Mbak. Ada yang udah tahu, ada yang belum. Luar biasa. Teman-teman tahu nggak, ternyata kolagen di tubuh kita semakin bertambahnya usia, ternyata produksinya itu semakin menurun nih, Kak. Benar banget. Nah, itu akan mempengaruhi kesehatan kulit kita. Jadi kita perlu yang namanya Tanya aja ya langsung ke pakarnya ya, ini dari Kolaskin Mbak Naula. Nih, gimana sih Kak agar kebutuhan kolagen di kulit kita itu tetap terpenuhi selama bulan puasa gitu? Oke, baik. Kalau untuk kebutuhan kolagen selama bulan puasa akan tetap terpenuhi, tentunya untuk bisa rutin konsumsi makanan yang sehat salah satunya. Atau untuk lebih praktisnya, kalau selama puasa kan mungkin kita sedikit waktunya untuk konsumsi terbatasi ya. Nah, untuk lebih praktisnya bisa konsumsi Kolaskin Drink. Nah, tentunya di sini semua sudah pada rutin untuk konsumsi Kolaskin Drink atau belum ini di sini? Ayo. ada yang udah tahu belum ya? Ada yang udah tahu atau sudah rutin konsumsi atau belum di sini? Udah pasti glowing Mbak nanti. Alhamdulillah, semangat Rutin sekali. Itu dari siapa? Oke, soalnya paling glowing loh, langsung cahayanya gitu. Boleh berikan tepuk tangan. Mungkin Mbak Nawa bisa dijadikan brand ambassador Kolaskin. Nah, menarik banget kan kalau untuk konsumsinya. Boleh dilanjut Mbak. Nah, untuk konsumsi Kolaskin Drink sendiri, selain kaya akan antioksidan dari matcha green tea yang berwarna hijau di Kolaskin Drink, juga ada kandungan kolagen. Ini yang nantinya akan memenuhi kebutuhan kolagen kita pada kulit. Selain mencegah penuaan, di Kolaskin Drink itu juga membantu metabolisme tubuh. Itu nantinya akan membantu untuk mengurangi berat badan. Siapa sih yang di sini? Wow, menarik sekali ya. Di situ Mbak, ternyata bukan hanya kolagen aja, banyak kandungan lainnya yang membantu selain penuaan dini, juga nantinya membantu untuk nih misalnya ada selulit nih, itu membantu untuk menyamarkan selulit juga, mencerahkan kulit, melembabkan kulit. Itu perawatan Kolaskin Drink, perawatan dari dalam gitu. Oke, luar biasa sekali ya Mbak Tami ya. Iya, Manfaatnya ini minuman cuma tinggal minum tapi manfaatnya Luar biasa iya, ya. sejuta manfaat untuk kulit Ya, ya. nggak cuma untuk kulit aja ternyata ya tadi Iya. bisa mengurangi berat badan juga.
berhubung nanti ketika buka puasa biasanya kita langsung barbar. Tahu barbar Iya. nggak di sini nih? Tahu dong. Tahu ya? Anak orang Jakarta semua. Tahu ya, tahu barbar ya. Iya. Takjil nih, ayo. Kalau kalian tim apa nih kak? Kalau aku sih tim takjil dulu, Mbak Tami. Aduh, kalau tim takjil nggak kerasa ya. Langsung tim berat aja nih kayaknya. Iya, nah kan kalau tadi kan udah dijelaskan ya ada tim langsung makan berat, tim takjil dulu. Tapi kan biasanya kan kita nggak kontrol nih ya makan kita tuh nggak kontrol, kan jadi lupa makan gorengan lah, makan bakar-bakar, kan yang pedes-pedes ya, Atau langsung makannya yang ya. manis banget nih. Iya, kan hal itu kan menyebabkan tenggorokan kita jadi radang gitu, bisa menyebabkan tadi radang tenggorokan, terus batuk dan jadi nggak nyaman gitu kalau kita terlalu makannya itu tidak dijaga gitu ya Mbak. Nah mungkin kita langsung